Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Eka ya. Kali ini kita akan belajar tentang kunci dikotom dan kunci determinasi. Apa yaitu? Bukan di rumah tapi yuk kita simak. Kunci dikotom adalah keterangan yang disusun berpasangan dan menunjukkan ciri berlawanan. Ciri berlawanan itu misalnya, contohnya ya, berspora dan tidak berspora. Nah, misalkan nih kita mau membuat kunci dikotom dari tumbuhan lumut, suplir, jagung, kedelai, terung, dan melinjo. Ya, pertama kita tentukan dua sifat beda dulu, yaitu berspora dan tidak berspora. Yang berspora apa? Ya, ada lumut dan suplir. Kemudian yang tidak berspora ada jagung, kedelai, terung, dan melinjo. Sisanya ya, lalu kita beri nomor 1A dan 1B. Kemudian yang 1A itu kita bedakan lagi menjadi dua, ya, dua sifat berlawanan juga, yaitu berbatang jelas dan tidak berbatang jelas. Yang berbatang jelas itu ada suplir, yang tidak berbatang jelas ada lumut. Kemudian yang 1B kita juga bedakan menjadi dua lagi, biji tertutup dan biji terbuka. Yang berbiji tertutup ada jagung, kedelai, dan terung. Sisanya yaitu berbiji terbuka. Kita beri nomor lanjutannya 3A dan 3B. Kemudian yang 3A kita bagi lagi menjadi dua kelompok. Karena itu anggotanya masih lebih dari satu ya, jadi harus kita bagi lagi menjadi dua kelompok gitu. Berkeping dua dan satunya berkeping satu. Sisanya ada jagung. Ya, kemudian kita beri nomor lanjutannya. Tadi sudah 3A 3B, sekarang 4A 4B. Kemudian karena di 4A itu anggotanya masih lebih dari satu, berarti kita kelompokkan lagi menjadi dua kelompok, yaitu berbunga kupu-kupu dan berbunga trompet. Kemudian kita beri nomor 5A dan 5B. Kalau sudah paham membuat kunci dikotom, sekarang kita membuat kunci determinasi. Artinya, kunci yang digunakan untuk menentukan filum atau divisi, kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Kunci determinasi ini dibuat ya berdasarkan kunci dikotom yang sudah kita buat tadi. Caranya gimana? Sangat mudah sekali anak-anak. Kita mulai dari 1A ya, coba kita lihat di kunci dikotom di atasnya itu. 1A itu tumbuhan yang berspora. Ya, kita tulis titik 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 2 karena dia kan menuju nomor 2. Kemudian 1B. Ya, 1B tumbuhan yang tidak berspora menuju kemana? Menuju ke 3A dan 3B. Berarti kita tulis titik 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 3. Kemudian nomor 2A tumbuhan yang berbatang jelas, kita tulis apa? Titik 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 suplir, karena dia langsung tidak menuju kemana-mana ya, sudah ada tumbuhannya yaitu suplir. Kemudian 2B tumbuhan yang tidak berbatang jelas, ada lumut. Lalu 3A berbiji tertutup titik 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 berapa? 4 ya, karena menuju ke nomor 4. Lalu 3B berbiji terbuka titik 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 menuju kemana? Tidak kemana-mana ya, langsung melinjo. Kemudian 4A biji berkeping 2 menuju kemana? Iya, menuju ke nomor 5. Jadi kita tulis titik 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 5. Lalu 4B biji berkeping 1 menuju kemana? Tidak kemana-mana karena dia sudah ketemu jagung. Lalu 5A berbunga kupu-kupu, ada kedelai. Dan terakhir 5B berbunga trompet, ada terung.
Nah, untuk lebih pahamnya, contoh soalnya begini. Misalkan ada kunci determinasi sebagai berikut. Soalnya, urutan identifikasi tumbuhan jagung berdasarkan kunci determinasi tersebut adalah jagung, ya kita lihat dulu 1A atau 1B. Kalau jagung itu dia termasuk tumbuhan yang tidak berspora. Berarti 1B menuju kemana? Ke nomor 3. Kita lihat 3 ya, 3 atau 3B. Kalau jagung itu termasuk berbiji tertutup, ya kita tulis 3A. Kemudian 3A itu menuju kemana? Titik-titiknya ke nomor 4 ya. 4A atau 4B. Kalau jagung itu biji berkeping 1. Sudah jelas itu di situ ada jagung. Berarti jawabannya adalah 1B, 3A, 4B. Bagaimana? Mudah sekali kan? Iya, dipelajari lagi ya. Tetap jaga kesehatan, patuhi prokes. Semoga kita semuanya sehat selalu ya.